Baik, sudah connect sama YouTube-nya. YouTube sudah connect. Oke, bisa Alhamdulillah. dimulai, Bang Jamil. Oke, monggo. Silakan Pak Usman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, narasumber kita, wabil khusus keynote speaker Bapak Nur Hasan. Kemudian narasumber utama kita ada Bapak Yusuf Adam dari Unmu Ponorogo. Nah, ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta dari webinar tentang teknis praktis konversi laporan. Teknis praktis konversi laporan pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel jurnal pengabdian. Ini tentu di beberapa kampus bagi dosen pengabdian adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan, dan jurnal juga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan bagi para dosen dan para akademisi. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara webinar seri pengabdian kepada masyarakat ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, agar ini juga mengefektivitaskan waktu kita yang terbatas, saya mohon kepada Bapak Nur Hasan untuk memberikan keynote speak-nya. Beliau ini selain Wakil Rektor 1 di YIN Madura, juga sebagai Editor in Chief di Jurnal Perdikan, jurnal pengabdian kepada masyarakat yang ada di Rumah Jurnal YIN Madura. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita, Pak Yusuf Adam Hilman. Selamat datang Pak di YIN Madura ya, melalui webinar ini. Ini adalah dosen muda yang cukup punya gagasan luar biasa ini. Kita belajar banyak pada Pak Yusuf. Bapak Dr. Usman, terima kasih sudah memberikan waktu kepada semua peserta webinar. Nah, hari ini saya mengucapkan terima kasih, selamat bergabung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan webinar seri pengabdian pada masyarakat. Tema kita hari ini adalah teknik praktis konversi laporan pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel jurnal pengabdian. Untuk itu saya banyak terima kasih pada terutama Pak Jamil ya, Pak Jamil dan yang lain tentunya, para dosen, para peserta PKM. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta yang saya hormati, pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa pada hari ini, saat ini, semester ini, YIN Madura sedang melaksanakan satu kegiatan yaitu KPM MDR yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni sampai 17 Juli insya Allah 2021 ini dengan peserta sebanyak kurang lebih 1.928 dan DPL kita 187 dosen. Bapak Ibu yang saya hormati,
pada kegiatan KPM hari ini kita memang dihadapkan pada masalah yang cukup serius ya, yang dihadapi oleh seluruh bangsa kita dan bahkan dunia ini, yaitu pandemi COVID. Nah, pada saat ini kebetulan adalah diberlakukan yang namanya PKMT, pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga sedikit banyak mungkin ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan KPM pada semester ini. Tetapi walaupun demikian, kami berharap ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa kita sekaligus sebagai PKM dosen. Sehingga walaupun kegiatannya mungkin tanda kutip kurang maksimal, tetapi bagaimana kemudian dosen itu membimbing mahasiswa secara optimal sampai nanti pada akhirnya sebagai bentuk laporan kita adalah pada artikel jurnal. Nah, ini pas dengan tema kita hari ini, bagaimana kemudian teknik pelaporan itu kita konversi menjadi jurnal artikel pengabdian, yang saya rasa di beberapa kampus juga memiliki jurnal-jurnal pengabdian. Kalau kita ada Perdikan. Ini yang kita harapkan, bagaimana kemudian laporan akhir itu betul-betul memenuhi kriteria jurnal Perdikan, jurnal pengabdian. Kita coba nanti untuk untuk seleksi beberapa artikel jurnal, artikel laporan yang bermutu artikel yang dibimbing oleh dosen yang layak kita terbitkan akan kita terbitkan di Perdikan, juga akan kita kontribusikan pada beberapa jurnal yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut SNDikti kita, salah satu kewajiban dosen ya dalam Permendikti itu, salah satu kewajiban dosen adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tridharma, ya, sebagian dari tridharma. Sehingga mengapa kita harus menulis misalnya, ketika kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan, kemudian pembinaan terhadap masyarakat. Nah, seringkali kita lupa bahwa kita seringkali tidak mencatat, apalagi menulis dalam bentuk artikel ilmiah. Ini penting kita tradisikan ini, sehingga pada kewajiban-kewajiban kita dalam melaksanakan tridharma, khususnya pada bidang pengabdian ini, kita akan memiliki satu dokumen penting sebagai bentuk pengembangan keilmuan kita berupa pengabdian pada masyarakat. Nah, ini perlu ditradisikan. Mengapa harus menulis? Ini adalah tuntutan, saya katakan, menurut Permendikti itu, bahwa salah satu standar kita dalam bidang pengabdian, sebagaimana tercantum, salah satunya adalah kewajiban kita untuk mengabdi, sekaligus kita mendokumentasikan dalam bentuk tulisan jurnal ilmiah. Nah, apa fungsinya? Pertama adalah diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa tentunya. Ini sebagai jembatan antara penulis ya, kita sebagai pelaksana sekaligus penulis dalam hasil ini dengan pembaca. Itu yang didiseminasikan pada pembaca. Di samping itu juga sebagai upgrade ya, keilmuan ya, upgrade ilmu pengetahuan, karena salah satu fungsi itu adalah sebagai upgrade, sama dengan penelitian ya. Ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, sehingga yang kedua adalah tulisan kita, hasil pengabdian kita ini sekaligus sebagai kontribusi kita pada pengembangan ilmu pengetahuan yang disebut dengan upgrade ilmu pengetahuan tadi. Ini penting untuk kita lakukan. Nah, tentu saja juga pada sisi lain memang prestise bagi kita sebagai penulis. Ini kita memiliki modal, walaupun saya katakan tadi bahwa pelaksanaan KPM dalam kondisi seperti ini, tapi kita punya modal
punya modal data pengabdian, data pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga nanti ada dalam penulisan jurnal pengabdian ini berbentuk kolaborasi, ya, khusus di IAIN Madura, karena kita sudah melaksanakan KPM ini, bentuk penulisan jurnal ilmiah yang sifatnya kolaboratif antara DPL dengan mahasiswa. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, berarti kita sekali mendayung dua pulau kita lampaui itu. Pertama adalah kita melaksanakan KPM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, yang itu kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, dan itu juga akan memberikan manfaat besar, terutama pada lembaga kita. Kalau kita tarik pada wilayah akreditasi lembaga, misalnya akreditasi prodi, ya, yang sekarang kita kenal dengan 9 standar itu. Dalam akreditasi 9 standar itu dua kata kunci, dua hal yang mengunci, ya, yang mengunci posisi kita apakah baik sekali atau unggul. Yang pertama adalah pada dosen. Yang kedua pada mahasiswa. Pada dosen itu mulai dari pangkat akademik atau jabatan akademik dosen, mulai dari asisten ahli 3B, kemudian lektor kepala dan guru besar, kemudian juga pada kualifikasi pendidikan, termasuk juga di pangkatan akademik itu adalah jabatan guru besar. Itu sangat menentukan akreditasi kita, unggul, baik sekali atau baik. Nah, di dosen juga adalah karya ilmiah dosen yang dihasilkan dan itu dipublikasikan. Nah, salah satu yang membantu ini adalah pada karya pengabdian pada masyarakat. Ketika kita lakukan, maka khususnya di IAIN dengan 187 dosen dan 1.928 mahasiswa, ini luar biasa ketika masing-masing mahasiswa bimbingan para dosen, satu orang dosen itu menghasilkan karya 10 pengabdian berbentuk jurnal. Nah, ini menjadi bank artikel, khususnya pada artikel jurnal pengabdian kita, khususnya di Perdikan itu insya Allah tidak akan kekurangan nama jurnal. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga menjadi kata kunci pada akreditasi, posisi akreditasi, apakah itu baik sekali atau unggul. Salah satunya adalah publikasi ilmiah mahasiswa. Nah, ketika ini kolaborasi ini jalan, maka satu sisi karya ilmiah mahasiswa itu akan terpenuhi, dan itu nanti kemungkinan besar akan disitasi oleh mahasiswa yang lain. Ini yang menjadi hal penting saya katakan ketika kita ini mencoba untuk menulis. Ya, ketika mencoba untuk menulis. Nah, banyak dosen kita sesungguhnya tidak kurang dalam bidang pengabdian. Yang kurang adalah pada penulisan hasil pengabdian yang kadang-kadang tidak tercatat. Apalagi dalam bentuk jurnal ilmiah. Ini yang sering kita abai kadang-kadang. Maka penting saya katakan untuk memulai mentradisikan, menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis. Adapun teknik penulisan tentang jurnal ini nanti biar Pak Yusuf Adam Hilman yang berbicara lebih dalam, ya, lebih luas tentang hal ini. Karena saya yakin beliau sangat berpengalaman, ya, sangat pengalaman. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nah, salah satu fungsi atau keuntungan ketika kita menulis hasil pengabdian kita yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen itu, di samping kewajiban diseminasi
kontribusi pada pengembangan ilmuwan, tetapi juga pada peningkatan networking kerjasama kita dan menjadi kredibel kita. Nah, ini yang mungkin kita bisa pahami. Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadari bahwa dalam penulisan jurnal ilmiah hasil pengabdian ini, memang akan banyak problem-problem yang muncul. Problem-problem yang muncul. Pertama adalah bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat itu memang bukan penelitian. Sehingga satu sisi memang ada kesulitan-kesulitan dalam penulisan artikel ilmiahnya. Penulisan artikel ilmiahnya. Namun demikian saya katakan tadi, kita punya data. Punya data tentang pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau itu kita ramu, maka insya Allah itu akan menjadi satu karya besar berupa jurnal ilmiah bidang pengabdian. Walaupun saya katakan ini akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena ini bukan penelitian. Beda banget pengabdian dengan penelitian ini, terutama dalam model penulisannya. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan PKM atau KPM apapun namanya, memang sangat sedikit sekali data-data yang bersifat kuantitatif, sehingga beda dengan penelitian itu. Sehingga ini yang kemudian, kenapa kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat tulisan artikel ilmiah berupa pengabdian. Tetapi kesulitan-kesulitan itu akan teratasi ketika Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa itu mau membaca hasil-hasil karya penelitian sebagai bentuk model dalam penulisan artikel. Sehingga silakan nanti. Nah, dalam penulisan artikel pengabdian itu sangat sederhana sekali saya rasa ya. Jadi ada poin-poin tertentu hanya pada pendahuluan, metode pengabdiannya seperti apa, kemudian result hasil pengabdian, kemudian kesimpulan. Nah, tentu saja kajian-kajian teori ini penting. Kajian-kajian teori penting, kajian-kajian teori tentang pengabdian itu menjadi dasar kita ketika kita menganalisis sebuah persoalan atau bentuk pengabdian kita pada masyarakat. Nah, sayang sekali ketika 1 bulan lamanya ya, mau kita mengabdi di masyarakat dalam bentuk KPM sebagai sebuah bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini, kemudian kita tidak bisa menghasilkan satu karya ilmiah ya, karya ilmiah yang berupa jurnal ilmiah yang bisa kita kemudian kita publish di beberapa jurnal ilmiah, terutama jurnal ilmiah yang sifatnya jurnal ilmiah bentuk pengabdian. Salah satunya kalau di lembaga kita di IAIN Madura itu adalah Perdikan, gitu ya, Perdikan. Jadi harapan kita dengan webinar ini akan memberikan semacam pencerahan, memberikan model penulisan hasil pengabdian dalam bentuk jurnal ilmiah. Sehingga saya banyak berharap pada Pak Yusuf Adam ya, Hilman ya. Mohon nanti sharing pengetahuan tentang model-model penulisan jurnal ini ya, dan insya Allah nanti kita tetap akan menyeleksi beberapa laporan yang masuk dalam bentuk artikel yang itu memenuhi syarat sebagaimana syarat yang diperlukan terutama oleh Perdikan. Kita akan coba untuk publish sebagai bentuk apresiasi sekaligus sebagai bentuk penyebaran ilmu pengetahuan, kontribusi ilmu ya, kontribusi kita terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan itu akan dibaca banyak orang gitu ya, dan insya Allah akan bermanfaat. Nah, Pak Usman, mungkin ini Pak Usman ya yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pengantar lah ya dalam webinar kali ini. Harapan mudah-mudahan dengan terlaksananya webinar ini sekali lagi akan berikan kemudahan bagi para dosen dan mahasiswa dalam menulis
hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya jurnal ilmiah yang insya Allah akan terbit di beberapa jurnal pengabdian. Terima kasih Pak Usman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Nur Hasan yang sudah memberikan begitu banyak semacam pengantar. Itu jelas menurut beliau tadi ada perbedaan mendasar antara pengabdian dengan penelitian murni yang seperti biasa dilakukan oleh para dosen yang nanti kita akan belajar banyak, kita akan ngaji banyak kepada Bapak Yusuf Adam tentang bagaimana merubah hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi artikel yang layak untuk dipublish di jurnal ya, jurnal ilmiah. Selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada yang terhormat Bapak Yusuf untuk memberikan materi tentang materi tentang webinar kita kali ini ya. Jadi bagaimana caranya ya, secara teknis praktis ya, mengkonversi laporan pengabdian kepada masyarakat menjadi sebuah artikel jurnal pengabdian. Itu bagaimana nanti kita akan belajar banyak bagaimana kemudian teknik pengambilan datanya juga menjadi masuk, metodologi penelitiannya juga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan, karena di semua jurnal ilmiah apakah sama dengan yang lain juga pakai teknik-teknik pengambilan data semacam layaknya penelitian biasanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Pak Yusuf untuk memberikan materi webinar kita. Sambil lalu nanti mohon untuk dicatat bagi para peserta urusan nanti pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan langsung dan juga boleh melalui chat ya, tulisan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Yusuf untuk memberikan materinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dari IAIN Madura atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali sama Pak Nur. Beberapa bagian sebenarnya masuk di materi saya, tapi alhamdulillah beberapa sudah diberikan gambaran ke Pak Nur. Secara sederhana, sebelum saya share screen, bahwa ada potensi untuk hasil laporan KPM untuk di-split atau istilahnya dibuat semacam artikel, tapi bentuknya artikel pengabdian. Di lembaga kami sudah melakukan ini sebenarnya 2 tahun yang lalu. Sekarang beralih ke varian-varian baru, Pak. Misalkan buku dan juga hasil KPM-nya itu diprosidingkan, jadi variannya nggak cuma jurnal gitu. Tapi kita akan bahas yang terkait dengan jurnal pengabdian. Izin share screen, Pak. Mohon maaf, bisa terlihat? Bisa, Pak, bisa. Yes. Bisa. Yeah. Secara sederhana, Bapak Ibu, banyak manfaatnya kenapa kita harus menulis di jurnal, terutama hasil dari pengabdian masyarakat. Yang pertama, benar tadi yang disampaikan Pak Nur tentang diseminasi hasil penelitian maupun juga pengabdian. Terus kemudian poin yang kedua, bagian dari kewajiban kita sebagai dosen, pengajar untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Siapa tahu nanti hasil KPM itu bisa jadi role model untuk daerah-daerah lain dalam mengatasi persoalan-persoalan
dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas lembaga dengan bertambahnya publikasi itu tadi. Ini berbagai macam di Borang juga Borang 9 standar itu menjelaskan tentang luaran dari mahasiswa, kolaborasi dengan dosen dan seterusnya, serta berbagai macam karya ilmiah yang dihasilkan dari mahasiswa. Ini jadi poin penting juga. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan jejaring dan berkolaborasi seperti sebuah circle. Jadi kalau Bapak Ibu dosen nantinya dapat, dalam tanda kutip, dapat banyak publikasi dari sini, ini juga akan berdampak pada jejaring kolaborasi, citasi dan seterusnya. H-indeksnya akan naik dan seterusnya. Kemudian juga akan menggugurkan kewajiban sebagai dosen untuk melakukan tridharma. Salah satunya dapat poin dari penulisan artikel jurnal pengabdian ini, dapat istilahnya angka kredit dan seterusnya. Jadi lebih banyak manfaatnya ketika Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa itu berkolaborasi, membentuk part-part kecil. Nanti misalkan ketika turun di lapangan, nanti satu program, satu artikel misalkan, itu akan jadi luar biasa efeknya. Kemudian bagaimana, kita langsung ke hal yang lebih teknis lagi, bagaimana langkah awal gitu kita menulis artikel pengabdian ini. Memang benar Bapak sedikit berbeda dengan artikel hasil penelitian, karena ada beberapa hal yang sedikitnya memang berbeda dan mungkin perlu kita cermati sebagai upaya untuk menyelesaikan paper itu dan juga meningkatkan kualitas paper itu. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan bahan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu DPL mendampingi mahasiswa, poin-poin penting seperti foto, dokumentasi itu jadi aset berharga. Jadi itu nanti memperkuat artikel. Jadi foto-foto kegiatan, terus mungkin ada foto alat, foto pengembangan dan seterusnya, itu nanti bisa jadi salah satu kekuatan dalam artikel ini. Jadi jangan disia-siakan foto, dokumen dan dokumentasi itu tadi. Pak, permisi Pak, mungkin bisa dipresentasikan Pak anunya Pak, slide-nya Pak, diperlebar Pak. Di F5 gitu. Ditekan F5. Sudah terlihat Pak? Belum Pak, belum. Tinggal tekan F5 gitu aja Pak. Maksudnya biar lebar gitu anunya, slide-nya gitu. Sebentar Pak. Sip, sudah Pak. Sudah ya. Yeah. Oke, kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah mencari jurnal tujuan. Tadi Pak Nur sudah menjelaskan bahwa salah satu yang nanti akan menyeleksi naskah adalah jurnal perdikan. Nah, itu yang pertama sudah ada satu. Nanti teman-teman dari IAIN Madura nanti bisa nambah beberapa jurnal yang mungkin bisa disubmit untuk artikel-artikel hasil dari PKM ini tadi, KPM. Saya sebenarnya sudah menyiapkan ada beberapa nampak di monitor. Yang pertama itu Google Drive terkait jurnal-jurnal pengabdian yang mungkin bisa dijajaki. Terus kemudian yang kedua adalah dari website Sintaristek. Jadi Bapak Ibu dosen nanti bisa sambil mencari jurnal-jurnal pengabdian yang mungkin sudah terakreditasi, nanti bisa juga
dicoba untuk diterbitkan di situ. Jadi ada banyak sekali cara untuk mencari referensi artikel jurnal tujuan yang ingin disubmit nantinya. Karena kalau lihat jumlah mahasiswa yang ikut KPM tadi luar biasa, pasti luarannya juga banyak. Dan mungkin jurnal pendidikan ini kalau mengatasi semua mungkin tidak bisa gitu. Perlu ada alternatif jurnal-jurnal lain untuk luaran artikel tadi. Kemudian setelah menemukan jurnal yang dituju, Bapak Ibu bisa mencermati lagi mulai dari tahun terbitannya, mungkin ada yang 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, 1 tahun 4 kali misalnya. Terus kemudian menggunakan gaya pengutipan yang seperti apa gitu. Apakah menggunakan reference tool seperti Zotero, Mendeley dan sebagainya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat struktur dari template-nya itu tadi. Bagian judul, bagian abstrak, pendahuluan, metode, dan seterusnya. Supaya nanti Bapak Ibu nggak kerja 2 kali, karena sudah di template rapi, kemudian nanti digeser, tinggal mungkin ada perbaikan-perbaikan kecil di bagian substansi ketika artikel Bapak Ibu sudah komplit isiannya. Terus kemudian ada beberapa jurnal yang berbayar, ada juga yang free. Jadi monggo nanti bisa dicermati, bisa dipilah-pilah yang memungkinkan dan seterusnya. Kemudian perlu dibuat semacam deadline. Jadi setelah selesai proses di lapangan, KPM-nya sudah selesai, harus ada deadline berapa lama nanti artikel ini selesai. Apakah ketika ujian pasca dari lapangan tadi, kemudian direvisi, kemudian berbentuk artikel dan seterusnya, monggo nanti bisa dibijaki. Kemudian setelah dapatkan referensi di poin kedua tadi, Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan submit artikel, nanti bisa langsung disubmit. Nanti mungkin perlu diatur kembali untuk nama pertama dan nama kedua, nanti bisa disepakati untuk teknisnya. Setelah melakukan submit, ini bisa dilakukan korespondensi melalui email tadi. Nanti Bapak Ibu bisa email pengelola jurnalnya atau langsung mengkontak pengelola jurnalnya. Laporan kalau sudah melakukan submit artikel dan seterusnya. Atau nanti ketika sudah disubmit, sudah direview, nanti Bapak Ibu bisa istilahnya korespondensi untuk mengembalikan hasil perbaikannya, terus kemudian melakukan konfirmasi jika ada 1-2 hal yang mungkin tidak dimengerti atau belum paham. Kemudian melakukan perbaikan manuskrip dan terbit. Jadi secara sederhana seperti itu alurnya dari proses awal sampai terbit. Nah, ini gambaran umum tentang prosesnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham terkait proses ini. Jadi gambaran umum ini memberikan rambu kepada Bapak Ibu supaya menentukan deadline dan juga melakukan korespondensi dengan pengelola jurnal supaya tidak miss. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 2 problem yang sering ditemui dalam melakukan makeover atau istilahnya melakukan split dari laporan KPM ke artikel jurnal. Yang pertama, karena kegiatan penelitian ini, karena ini bukan kegiatan penelitian, banyak yang mengalami kesulitan dalam hal konversi.
Jadi ada sedikit perbedaan tadi terkait struktur dari artikel pengabdian ini. Nah, ini pasti nanti akan dijumpai ketika proses split tadi, proses konversi tadi. Nah, kemudian yang kedua, jurnal pengabdian biasanya agak berbeda terkait penulisan gayanya, gaya penulisannya itu tadi. Mungkin nanti ada susunannya, terus kemudian subbabnya itu juga berbeda, isian di dalamnya juga sedikit berbeda. Ini pasti nanti akan dijumpai oleh teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa pasca selesai KPM dan melakukan konversi terhadap hasil tadi itu, hasil laporannya. Nah, kita masuk ke lebih teknis lagi. Jadi biasanya saya melakukan ini. Jadi sebelum istilahnya artikel itu di makeover secara keseluruhan, yang saya makeover dulu adalah bagian judul. Jadi judul ini sangat penting karena laporan PKM itu, laporan KPM itu biasanya kontekstual. Jadi seperti nama-nama kegiatan. Jadi mungkin bisa sedikit dirubah untuk menghilangkan nuansa-nuansa laporannya. Misalkan ini saya ada satu di sini berkaitan dengan pelatihan dalam mencermati pelanggaran pilkada untuk mahasiswa yang bertugas sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Ponorogo. Jadi saya coba rubah judulnya menjadi pendidikan politik bagi mahasiswa terkait pelanggaran pemilu kada. Jadi ada sedikit perubahan supaya apa? Supaya bahasa artikelnya itu, judul artikelnya tidak seperti judul-judul laporan. Nanti Bapak Ibu juga bisa menemukan misalkan IBM apa, BM apa. Nah, itu kalau saya mencoba menghindari itu gitu supaya artikelnya bisa lebih luas lagi bahasanya. Kemudian ada lagi misalkan ini ya, IBM penguatan kapasitas desa tangguh bencana. Saya coba split menjadi praktek penyusunan peraturan desa sebagai penguatan desa tangguh bencana. Misalkan dirubah sedikit bahasanya supaya nanti kita dapat memperkuat kajiannya dan lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Kemudian ada lagi misalkan seperti ini, IBM penguatan kapasitas pengajaran pada guru SMK di Kota Surakarta. Kemudian dirubah lagi lebih spesifik lagi menjadi pelatihan media pembelajaran Lektora Inspire model NBT Plus pada guru SMK di Kota Surakarta. Jadi varian-varian dalam judul ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan artikel tadi itu. Supaya artikelnya tidak menghilangi rasa-rasa laporan itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian latar belakang Bapak Ibu. Secara umum biasanya kalau jurnal-jurnal penelitian latar belakangnya berisi tentang kebaruan dan lain sebagainya. Terus kemudian berbicara tentang kajian-kajian terdahulu, kita bisa pakai konsep itu gitu. Jadi namun yang dimunculkan adalah praktek-praktek pengabdiannya. Misalkan kita lebih mengungkap dan menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh proses pengabdian tadi itu. Misalkan ketika ada persoalan tentang teknologi tepat guna di sekolah dasar misalkan, berarti itu yang dimunculkan. Kemudian poin-poin dari persoalan itu yang kita masukkan ke latar belakang supaya nanti relevan dengan metode dan pembahasan yang dilakukan itu. Kemudian yang kedua mengumpulkan kajian terdahulu. Nah, ini bisa dari jurnal-jurnal penelitian ataupun pengabdian untuk memperkuat bangunan
kerangka berpikir yang ada di latar belakang itu tadi. Menjelaskan tentang realitanya, persoalan-persoalan yang terjadi dengan konsep idealnya di teori. Nanti kita coba benturkan supaya kelihatan, oh memang ini jadi persoalan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang pengabdian ini. Urgensinya apa sih, pentingnya apa sih melakukan pengabdian ini. Oh, ternyata memang kapasitas dari misalkan dari sumber daya gurunya kurang dan seterusnya, sehingga nanti benar-benar terlihat posisi kajian di artikel pengabdian ini terlihat apakah melanjutkan kajian-kajian yang sudah ada atau sebuah kajian baru. Jadi akan menarik pembaca karena kebaharuannya itu tadi. Nah, kemudian juga perlu poin keempat itu juga perlu dimunculkan persoalan yang dihadapi oleh pengabdi. Jadi misalkan pengabdi itu juga kesulitan, oh ternyata mau melakukan ini jaringannya susah, mau melakukan proses ini ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini perlu disampaikan supaya nanti juga dapat jadi salah satu rekomendasi ketika akan ada proses selanjutan dari pengabdian di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya metode. Nah, kalau di jurnal penelitian Bapak Ibu mungkin sudah paham terkait bagaimana di lapangan melakukan penelitian, informalnya berapa, terus apa metode yang digunakan, uji validitasnya apa, dan seterusnya. Namun untuk jurnal pengabdian ini lebih ke metode bagaimana melaksanakan kegiatan itu di situ. Biasanya ada model-model pengabdian yang dia pengembangan model misalkan, atau penggunaan alat tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, kita bisa deskripsikan di bagian ini. Poin yang pertama, ada beberapa jurnal pengabdian yang menempatkan metode penelitian menjadi metode atau rangkaian dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi selain menggunakan model apa, alat apa, juga biasanya di bagian ini menjelaskan tentang bagaimana alurnya, proses awalnya, proses sosialisasi mungkin, proses pengumpulan calon, atau mungkin proses berkomunikasi dengan mitra, kemudian dilanjut dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, baru yang terakhir tahap evaluasi. Biasanya bagian ini saya gunakan, selain deskripsi, saya gunakan alur supaya isian dari artikel itu menjadi beragam. Jadi nggak cuma deskripsi aja, nggak cuma tulisan poin-poin, tapi juga ada skema atau model yang alur yang bisa menjelaskan proses itu untuk menambah ketebalan halaman juga, salah satunya itu. Kemudian poin yang kedua, bagian ini secara umum atau global berisi tentang aktivitas IPM yang di lapangan tadi itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti jangan dihabiskan di bagian ini karena kita masih ada bagian pembahasan. Nanti kalau semuanya dihabiskan di metode ini, nanti bahannya kita kekurangan untuk yang di subbab berikutnya. Jadi gambaran tentang berapa informan, apa komunitas apa yang dilibatkan dan seterusnya itu masukkan ke bagian metode ini. Nanti untuk detailnya secara spesifik, nah kita akan masukkan ke bagian ini, penyajian data ini dan analisis. Namanya nanti bervarian tergantung jurnalnya, ada yang mungkin pembahasan, diskusi, dan seterusnya. Disinilah kita
mendeskripsikan, mengolah data di bagian ini. Kita masukkan foto-foto kegiatan, kita masukkan mungkin hasil wawancara. Jadi setelah melakukan kegiatan pengabdian, nanti kita akan melakukan evaluasi, mengukur apakah praktek pengabdian ini bisa merubah pola, sikap, perilaku misalkan, atau bisa membawa perubahan di bidang ekonomi misalkan, penambahan istilahnya pendapatan masyarakat. Nah, di situ mulai nanti kita bisa menyusun dokumentasi dari teman-teman mahasiswa yang turun ke lapangan. Kita bisa olah di sini. Lebih diperkuat di sini. Jadi di bagian metode jangan dihabiskan. Kita push di bagian ini supaya nanti lebih maksimal lagi. Bisa ditampilkan gambar-gambar, foto-foto supaya supaya real kita bisa memahami pengabdian itu dari naskah artikel ini. Kemudian poin kedua, setelah tahap-tahap itu kemudian ada yang namanya pengukuran hasil pengabdian. Nanti mengukur hasil pengabdiannya mungkin Bapak Ibu bidang pendidikan, bidang teknik, bidang sosial ini akan berbeda. Ada yang mungkin perubahan persepsi, mungkin ada yang bisa dilihat dari hasil pembelajaran, mungkin yang pendidikan. Nanti yang ekonomi mungkin perubahan penghasilan dan seterusnya. Ini akan jadi keunikan masing-masing bidang ilmu. Kemudian yang ketiga ini bisa dimunculkan dinamikanya dalam praktek pengabdian. Misalkan objeknya, subjeknya tidak konsisten, misalkan diajak melakukan tahapan-tahapan tidak ikut dan lain sebagainya. Terus kendala-kendala di lapangan juga bisa dimunculkan di sini. Sehingga di bagian ini nanti sangat detail menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan KPM di lapangan tadi itu secara detail. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan ucapan terima kasih. Kalau untuk yang bagian kesimpulan, intisarinya dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan. Kemudian sertakan juga alasan mengapa kok pengabdian ini dilakukan, sehingga capaian dari pengabdian ini diketahui. Oh, inginnya seperti ini, merubah cara berpikir masyarakat misalkan, atau meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu dimunculkan di sini. Jadi selain prosesnya sudah dijalankan, hasilnya juga diketahui di sini. Sehingga persoalan-persoalan yang kita buat di bagian depan, latar belakang tadi Bapak Ibu, itu bisa dijawab di bagian kesimpulan ini penutup. Dan juga bisa dimasukkan saran-saran untuk misalkan pengembangan lebih lanjut dari praktek pengabdian, misalkan sudah bisa A, kemudian dilanjut dengan B, dan seterusnya. Kemudian untuk penghargaan atau ucapan terima kasih ini bisa ditujukan kepada founding, misalkan kalau ini saya ambilnya yang general, pengabdian yang mungkin hasil hibah dan seterusnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang harus menampilkan ucapan terima kasih atau penghargaan kepada founding, sehingga benar-benar tuntas tugas dari pengabdi atau peneliti. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait optimalisasi laporan hasil riset, jadi konversi praktek KPM menjadi manuskrip jurnal. Saya kembalikan lagi ke Pak Dokter. Monggo Pak Dokter, terima kasih. Baik,
Bapak Ibu saya ambil alih karena mungkin Pak Usman terjadi gangguan jaringan sehingga kegiatan saya ambil alih selaku host di Zoom ini. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah apa yang sudah diberikan gambaran oleh Pak Yusuf Adam Hilman berkaitan dengan bagaimana sih teknik menulis laporan pengabdian masyarakat yang kemudian berciri khas artikel jurnal begitu. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa itu sangat berbeda begitu. Kalau kita hari ini kayak biasanya itu kan yang kita kenal itu dunia penelitian, misalnya ketika menulis jurnal penelitian itu ya kita menulis sesuai dengan gaya selingkung jurnal penelitian begitu. Nah, hari ini kita diberikan gambaran oleh Pak Yusuf Adam Hilman berkaitan dengan bagaimana trik praktis untuk kemudian bisa menulis artikel pengabdian. Karena memang itu menjadi sebuah kewajiban baik sebagai mahasiswa yang sedang KPM maupun dosen. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin barangkali ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan teknik penulisan artikel pengabdian. Boleh silahkan ditanyakan secara langsung, boleh. Atau mungkin mau dituliskan di chat, boleh. Atau yang hari ini sedang menyimak di YouTube, nah itu pun juga boleh untuk kemudian menuliskan di bagian komentar. Nanti akan kita sampaikan oleh panitia kepada narasumbernya di Zoom ini pertanyaannya tentang apa. Begitu. Monggo, silahkan. Atau mungkin kayaknya perlu ditunjukkan langsung secara realnya Pak, mungkin Pak. Yang tadi loh Pak, kayaknya di slide kedua atau ketiga tadi itu mungkin perlu dipraktikkan, dibuka. Oh, nggih. Sebentar, Pak. Saya share screen, nggih. Nggih. Pertama yang berkaitan dengan itu Pak, daftar nama-nama jurnal pengabdian. Artinya Bapak Ibu dan para peserta yang lain misalkan sudah punya tulisan tuh. Nah, tulisan laporan pengabdian yang berbentuk jurnal. Nah, kalau sudah punya karya mau dikirim kemana? Nah, ini mungkin perlu ditunjukkan langsung aja Pak. Kemudian nanti tadi saya melihat itu Pak, hasil karyanya Pak Yusuf Adam Hilman itu berkaitan sudah melakukan pelatihan, seperti tadi kayaknya di Pilkada tadi, pelatihan, laporan kegiatan pelatihan, kemudian dirubah jadi artikel jurnal. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukkan langsung di artikelnya Pak, wujudnya gitu. Monggo ini dulu Pak, silahkan Pak. Oke. Sebentar saya coba buka-buka lagi Pak. Sambil menunggu pertanyaan maksud saya dari Bapak Ibu. Nah, ini salah satu artikel tentang laporan pengabdian yang coba kami buat artikelnya. Ini terkait pendidikan politik. Ini saya cerita sedikit. Jadi kebetulan saya di program studi ilmu pemerintahan, ada beberapa teman mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pemilu, jadi pengawas dan lain sebagainya. Nah, kami berasumsi bahwa kita perlu penyamaan persepsi antara teman-teman mahasiswa
dengan tim dari pengawas pemilu. Karena nanti di lapangan saksi dan lain sebagainya juga adalah masyarakat. Dan asumsi kami bahwa masyarakat itu juga bagian dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita ingin coba menyamakan persepsi terkait poin-poin mengenai pelanggaran pemilu dan seterusnya. Akhirnya kami buat ringkasannya seperti ini. Ada beberapa data yang coba kami tambahkan. Mungkin Kemudian share screen-nya Pak, share screen-nya dirubah Pak. Itu yang muncul di hadapan kita itu hanya PPT-nya Pak. Mungkin share screen-nya dirubah dulu untuk menunjukkan ke artikelnya langsung. Oke, oke. Sebentar. Sudah terlihat Pak? Belum Pak. Mungkin share screen-nya di stop dulu, kemudian nanti yang di share itu artikelnya yang jenengan tunjukkan itu. Oke Pak. Sudah terlihat Pak? Nah itu sudah. Oke. Nah ini kebetulan belum, kita pengennya offline tapi ternyata pandemi, jadi akhirnya kita siasati pakai seri workshopnya seperti ini. Jadi apa ya istilahnya, nggak jadi online tapi kita pakai apa istilahnya webinar juga gitu. Jadi nggak ada akar rotan pun jadi ini. Jadi planning kita awalnya pengabdiannya itu kita ngadakan pelatihan, ternyata ada ketika hari H itu dilarang berkumpul dan lain sebagainya. Akhirnya kita siasati pakai Zoom ini Pak. Jadi kita pakai Zoom. Bentar. Saya full screen kan dulu aja. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terlihat Pak Jamil? Sudah Pak. Nah ini karena tadinya mau dilakukan offline, tapi karena tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya, akhirnya kita webinarkan. Jadi pelatihannya di-split ke webinar. Ini mungkin nanti jadi kendala juga Bapak Ibu terkait dilemanya kita ketika kita mau kegiatan pengabdian tetapi ada larangan PSBB dan seterusnya. Mungkin kita kurang bahannya nanti akan sedikit berkurang sehingga dokumentasi itu jadi hal yang mahal, yang berharga ketika kondisinya seperti ini. Mungkin itu Pak Jamil. Oke, kita lanjut ke penanya ya. Itu ada yang sudah angkat tangan, Bu Siti Maisaroh, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Bu Siti Maisaroh, silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita ke chat. Nah, halo Bu Siti Maisaroh, atau itu ada yang angkat tangan lagi, Pak Muhammad Gufron. Sebentar, sebentar, saya bukain itunya apa? Akses mic-nya karena saya matikan biar tenang. Ya, silahkan. Siapa dulu, Bu Siti Maisaroh? Ada pertanyaan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Jamil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam ke Pak Adam ya. Suami dari sahabat saya Mbak Yuli. Ahlan wa sahlan. Wow, Bu Maisaroh ini. Ya, kalau
Kalau sama Mbak Yuli udah sahabat lama. Baik, Pak Adam, menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Jenengan. Kebetulan juga di beberapa pertanyaan kan ada yang menanyakan, mungkin nanti bisa dijawab ya, tentang perbedaan signifikan antara artikel pengabdian masyarakat dengan yang artikel biasa atau yang konvensional, yang penelitian biasa begitu. Itu pertanyaan yang sama sebenarnya dengan pertanyaan yang ada itu. Tapi kedua yang juga saya mengambil poin dari yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, bahwasanya di artikel pengabdian ini seperti harus ada perubahan yang transformatif, begitu ya Pak Adam ya, benar nggak? Jadi dalam menulis artikel pengabdian itu harus ada perubahan, dalam pengabdian harus ada perubahan yang transformatif. Nah, bagaimana jika tidak ada perubahan, Pak Adam? Jadi kalau boleh saya analogikan seperti hanya pengabdian, tapi tanpa adanya pemberdayaan. Pemberdayaan yang konkret, hanya pengabdian misalnya, seperti mahasiswa saya banyak dia KPM-nya itu mengajar mengaji, atau membantu membersihkan masjid misalnya gitu. Sebatas pengabdian tapi belum ada pemberdayaan yang real atau perubahan yang konkret, yang transformatif. Nah, itu bagaimana kita mewujudkannya dalam artikel? Apakah memang benar harus ada perubahan yang transformatif begitu? Kemudian ketiga, pentingnya di dokumentasi foto itu apa penting ya? Apa itu juga yang membedakan dengan penelitian konvensional, sehingga dalam pengabdian ini harus ada foto yang real yang dimunculkan di artikel. Bagaimana? Mohon penekanan di situ. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin kita tampung dulu aja Pak ya. Satu lagi itu Pak Muhammad Gufron, silahkan Pak. Muhammad Gufron. Pak atau Mas ini? Monggo silahkan. Tidak respon? Oke Pak. Silahkan Pak. Atau Pak Muhammad Ahmad Baidawi itu sudah juga angkat tangan tuh. Ada yang ditanyakan Pak Ahmad Baidawi? Baik, terima kasih Bapak Jamil atas waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sudah juga banyak di chat, kemudian tadi dari Bu Ma juga sudah mewakili saya. Cuma ada satu. Tadi juga cara mengkonversi laporan pengabdian itu dengan cara merubah judul. Kan begitu Bapak ya? Ya. Nah, kalau misalnya tidak dirubah, kenapa? Misalnya, apa memang harus begitu? Karena saya baru sekarang ini sebenarnya mengikuti pelatihan webinar konversi laporan ke artikel. Saya kebetulan kemarin juga artikel saya laporan dari judul pengabdiannya itu tidak ada perubahan, tidak saya rubah karena saya belum tahu bahwa memang judul pun harus dikonversi begitu. Kemudian cara merubahnya itu sebenarnya ada diksi khusus misalnya. Jadi kalau dari laporan menjadi artikel ilmiah itu, laporan pengabdian menjadi artikel ilmiah itu apa memang ada diksi khusus atau bagaimana sebenarnya strategi untuk merubah judul itu sendiri? Terima kasih, lain-lainnya sudah terwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak Yusuf, silahkan. Terima kasih. Ada dua penanya, luar biasa pertanyaannya ini. Ada beberapa poin yang mungkin sudah masuk di chat Zoom tadi, yang mungkin sempat saya lihat beberapa. Untuk pertanyaan dari Bu Maisaro, poin pertama, perbedaan yang signifikan itu ada enggak? Saya melihatnya seperti ini Bu, ada khususnya di bagian metode. Jadi di bagian metode itu berbeda jauh. Kalau kita menulis artikel penelitian, hasil penelitian, itu berbicara tentang bagaimana metode ilmiah itu digunakan, bagaimana cara
untuk mengumpulkan data, memilih informan, sampai pada tahap bagaimana menguji keabsahan data. Sedangkan di artikel jurnal pengabdian itu lebih pada tahapan-tahapan dalam melakukan praktek pengabdian masyarakat di lapangan. Jadi saya melihatnya sementara ini itu bagian yang paling berbeda secara signifikan adalah bagian metodologi itu tadi, metode penelitian di artikel jurnal penelitian dan metode atau pelaksanaan dari pengabdian itu yang menurut saya berbeda. Kemudian poin yang kedua, perubahannya harus transformatif atau tidak gitu. Kalau saya melihatnya gini, kita melakukan pengabdian itu bahasa proposal dengan pelaksanaan di lapangannya itu berbeda. Jadi perlu ada perubahan. Perubahannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang ini saya perlihatkan di judul, kalau memang judulnya tidak spesifik, berarti menurut saya pribadi ini belum istilahnya belum mencerminkan praktek pengabdian di lapangan. Kalau bahasa proposal pengabdiannya mungkin umum gitu. Yang spesifik itu seperti apa? Nah, kita akan merubahnya lewat judul. Kalau memang itu umum gitu ya kita harus lebih inspiring gitu. Dosen lapangannya harus lebih inovatif. Jadi ketika hanya melakukan praktek pengabdian saja tanpa ada tahapan-tahapan pemberdayaan, berarti mungkin bisa diimprovisasi gitu. Tetap kembalinya ke dosen pembimbingnya, karena nanti nanti porsinya akan berbeda gitu. Mahasiswa nanti tetap melakukan tugasnya pengabdian, dosennya nanti secara teknis mungkin sebelum disubmit akan koreksi dulu pengabdian artikel-artikelnya supaya nanti tidak ada kekeliruan atau paling enggak sudah sesuai standar dari jurnal. Bagaimana cara ngutipnya, bagaimana menulis paragraf antar paragrafnya dan seterusnya. Kalau menurut saya ini dokumentasi foto ini penting karena apa? Karena kalau saya lebih suka ke visual gitu. Kalau pengabdian itu deskripsi bisa dideskripsikan, cuma visualnya juga harus lebih meyakinkan kalau menurut saya. Jadi kalau di metode kualitatif itu Bapak Ibu nanti bisa dilihat bagaimana berbagai jenis data itu saling melengkapi, data primer, wawancara, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian dilengkapi lagi dengan data-data dokumentasi. Misalkan salah satunya foto itu. Kalau kegiatan pengabdian di era pandemi gini ini akan sangat sulit mengumpulkan orang. Jadi foto itu sangat berharga. Menjadi bagian penting dari artikel. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi, kadang ada jurnal yang tidak istilahnya tidak menginginkan adanya gambar-gambar dan lain sebagainya juga ada. Jadi nanti tinggal lihat ketentuan dari jurnal itu tadi. Kalau saya lebih suka ada fotonya gitu untuk memperlihatkan proses pengabdiannya. Nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan misalkan hibah dan lain sebagainya, biasanya juga harus ada foto kegiatan. Nah, di foto kegiatan itu nanti ada nempel judul kegiatannya gitu. Ini didanai oleh ini biasanya kayak gitu. Nah, tapi itu nanti monggo bisa dikembangkan gitu sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini pilihan saja Pak kalau untuk merubah judul gitu. Kalau saya lebih suka merubah judul ini karena apa? Karena judul proposal kalau kita
dapat hibah misalkan, hibah pengabdian, itu judulnya normatif sekali kadang. IBM apa-apa misalkan, atau pengabdian apa-apa, jadi kurang spesifik. Saya lebih suka masuk ke dalam artikel itu, masuk ke dalam proposal itu. Nah, di situ kita akan menemukan poin-poin pentingnya. Misalkan saya merubah tadi ada IBM tentang kapasitas guru SMK, saya rubah lagi menjadi dengan metode ini karena di judul pengabdiannya, proposal pengabdiannya itu tidak terlihat, cuma membicarakan tentang penguatan kapasitas, misalkan seperti itu. Jadi tidak saya bilangnya tidak wajib gitu. Ini pilihan saja. Kalau saya lebih suka karena kita akan dapatkan lebih spesifik. Terkadang di lapangan juga akan berubah gitu. Kita inginnya seperti ini tapi nanti ketemunya seperti ini. Jadi judul itu untuk lebih menspesifikkan lagi apa yang mau kita share terkait artikel itu tadi, Bapak. Nah, cara merubahnya itu tadi, jadi kita explore ke dalam, kita akan menemukan poin-poin yang detail. Nah, poin-poin detail itu yang akan menjadi apa ya istilahnya, menjadi poin penting yang bisa dimasukkan ke judul. Misalkan kita berbicara tentang apa namanya pendidikan politik misalkan, berarti pendidikan politik yang seperti apa gitu, yang kontekstual atau yang apa. Nah, itu kita masukkan ke bagian judulnya supaya judulnya lebih spesifik. Saya biasanya menggunakan cara yang seperti itu supaya judul kita tidak terkesan umum gitu. Kadang judul-judul pengabdian itu umum sekali gitu. Mungkin itu Pak Jamil. Oke. Di sini Pak Usman sudah bergabung lagi. Pak Usman, gimana kabarnya? Kita lanjut ke ke pertanyaan yang di chat sudah saya tuliskan di Word. Monggo Pak Usman dipandu nggih. Saya share dulu itunya apa pertanyaannya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan buat Pak Yusuf Adam ini. Jadi hari ini spesial buat Pak Yusuf Adam. Ini apa namanya? Banyak yang ngefan ke panjenengan ini. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaannya ini. Ini berarti baik dari ini sudah dikumpulkan baik dari link YouTube ataupun dari pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ini yang pertama dari Pak Gufron ini. Setiap kampus punya peraturan dalam menulis karya ilmiah, khususnya jurnal. Lalu bagaimana Pak cara pembuatan artikel kegiatan KPM? Kalau di Madura itu pengabdian ke masyarakat ini disingkat KPM, Pak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apakah sistematikanya sama dengan jurnal yang sudah ditunggu oleh kampus? Kemudian dari YouTube, ini dari Mbak Diah Ayu Indarti, bagaimana cara menyusun sistematika Pak, dinamika praktek ini ya, dinamika praktek pengabdian di artikel jurnal. Dari Mbak Lutfatunisa, ini pertanyaan dari YouTube ini, bagaimana mengerucutkan atau menentukan topik yang menarik dari hasil KPM yang sudah dilaksanakan teman-teman ini sehingga menarik untuk dikemas dalam artikel. Karena program KPM itu sangat beragam gitu ya. Nah, ini juga ada dari Marina. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, keterterimaan sebuah artikel pengabdian biasanya di mana? Apakah harus ada hasil, jadi tidak deskriptif saja dan lain sebagainya? Yang kemudian agak sedikit banyak ini dari Ulia Halia, ini dari IAIN Pontianak. Paparan Bapak mendeskripsikan tentang teknis mengkonversi laporan pengabdian menjadi artikel jurnal pengabdian. Ada judul, latar belakang, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan literatur review
apa ada juga perbedaan yang signifikan? Terima kasih. Nah, mungkin itu Pak Yusuf, Ya. pertanyaannya sementara ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini jangan hilang dulu ya Pak anunya pertanyaannya, karena pertanyaannya detail-detail sekali. Saya coba memberikan jawaban untuk pertanyaan dari yang pertama dari Muhammad Gufron, Pak Gufron, terkait cara pembuatan artikel kegiatan PKM ini. Sistematikanya sama dengan jurnal yang sudah ditentukan oleh kampus, mungkin sama dengan jurnal Perdikan tadi, tapi untuk jurnal-jurnal yang lain nanti akan sedikit berbeda. Perbedaannya bisa di bagian metode. Nah, di situ nanti untuk jurnal-jurnal hasil penelitian ataupun library research atau literatur review nanti akan ada jenisnya lagi. Jadi akan sedikit berbeda. Jadi kalau mau nyontoh apa istilahnya ngerepek ya, nanti bisa lihat jurnal Perdikan, strukturnya seperti apa. Nanti Pak Jamil bisa men-share link jurnal Perdikannya itu. Iya, oke, siap. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara menyusun sistematika dari artikel jurnal pengabdian. Sederhana Bapak Ibu. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu jurnal yang akan kita tuju seperti apa. Biasanya tiap jurnal punya template atau gaya penulisan yang berbeda. Walaupun pada dasarnya subbab yang ada di situ sama, tapi nanti ada beberapa gaya penulisan yang sedikit berbeda. Jadi pastikan dulu Ibu nanti bisa menemukan jurnal yang diinginkan, kemudian mencari bagian template-nya, diunduh, terus nanti dicermati bagian sub-sub yang ada di situ. Kemudian untuk yang ketiga dari Ibu Lutfatunisa, bagaimana mengerucutkan atau menentukan topik yang menarik dari hasil KPN yang sudah dilaksanakan teman-teman sehingga menarik untuk dikemas dalam artikel karena program KPN yang sangat beragam. Oke, Bu. Jadi KPM atau kalau di tempat kami istilah yang populer itu KKN. Jadi KPM ini nanti akan ada beberapa mahasiswa dengan bidang keilmuan yang berbeda. Menariknya di mana? Menariknya di sini Bapak Ibu bisa mencermati kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ambil poin-poin yang menarik dan kita bisa berpikir seperti ini. Apakah itu memang kebutuhan mendesak atau itu merupakan kebutuhan yang secara periodik memang dibutuhkan, dan yang ketiga apakah itu sebenarnya dibutuhkan. Jadi kita punya prioritas. Jadi program-program yang dilakukan mahasiswa di lapangan itu kita bisa cermati. Mungkin program-program yang terbaru unik, ini mungkin bisa kita ambil sebagai bahan artikel yang menarik untuk dikembangkan. Jadi kita bisa mencermati istilahnya kegiatan itu supaya nanti kita akan menemukan pembedanya di antara kegiatan-kegiatan itu. Nah, laporannya nanti kan akan dikonversi jadi artikel pengabdian itu tadi. Atau bisa juga menggunakan cara seperti ini. Jadi melihat laporan yang sudah jadi itu, kita ambil poin-poin penting yang ada di dalam situ. Nah, disitulah mulai kita makeover, kita konversi melalui tahap yang pertama itu judulnya itu. Ketika kita sudah menemukan poin-poin penting yang ada di dalam laporan PKM itu tadi. Kemudian yang ketiga dari Ibu Marina, keterterimaan sebuah artikel pengabdian biasanya syaratnya apa dan apakah harus ada hasilnya.
Jadi tidak deskriptif, tidak deskriptif saja. Jika kita melihat praktek pengabdian ini ada tahapannya, Bapak Ibu. Jadi ada proses mulai dari tahap awal, perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, setelah itu dilakukan pasti akan ada outputnya, tujuannya pasti ada, sudah tercapai atau tidak. Nanti kalau tidak ada hasilnya kan agak aneh gitu. Kok bisa sebuah artikel tidak ada hasilnya, gitu. Artikel pengabdian, padahal di situ ada tahapan-tahapannya. Hasilnya kalau misalkan deskriptif nanti bisa ditambahkan lagi, Bu. Ditambahkan lagi, kita reading untuk hasil yang deskriptif itu misalkan berupa langkah pertama apa, kedua apa. Nah, itu kita buatkan model, misalkan model pembelajaran untuk anak difabel. Nah, itu nanti kita bikin konsepnya, kita bikin diagramnya, flowchart-nya, Bu. Nah, itu nanti bisa dikembangkan lagi jadi haki itu, Bu. Jadi model dan seterusnya. Hasilnya bisa seperti itu gitu. Bisa menemukan model dan lain sebagainya juga bisa itu. Kemudian jadi kita bisa mengembangkan dari hasil deskriptif tadi itu. Misalkan mahasiswanya cuma menuliskan A, B, C, D, langkahnya seperti ini, hasilnya gini. Kita bisa istilahnya meremix itu tadi jadi sebuah data, misalkan model pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dari Ibu Halia, bagaimana dengan literatur review? Literatur review itu studi kepustakaan juga bisa dimasukkan di bagian pendahuluan. Kita bisa munculkan kajian-kajian terdahulu dengan konsep misalkan pengembangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat misalkan, atau penguatan kapasitas dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan di situ. Bisa dikembangkan untuk memperkuat urgensi dari praktek pengabdian yang dilakukan. Nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi biasanya artikel jurnal itu ada berbagai macam model dan penamaan. Ada juga yang namanya jurnal mahasiswa, hasil skripsi, tesis, disertasi, terus kemudian ada juga jurnal bidang keilmuan, jurnal penelitian misalkan. Kemudian juga ada jurnal pengabdian, ada juga jurnal perpustakaan. Nah, kajian-kajiannya seputar seputar bidang-bidang yang sudah dikhususkan. Namun dari semua jurnal itu sebenarnya nggak ada pembedaan, semuanya sama, jurnal ilmiah. Jadi yang membedakan mungkin strukturnya dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Dokter untuk penjelasan dari kelima pertanyaan ini. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu sekalian, secara umum sudah dijawab semua oleh Pak Yusuf. Tadi secara umum sudah dijelaskan tentang literatur review, kemudian bagaimana kemasan ini menjadi menarik, kemudian apakah data-data itu hanya deskripsi saja, dan lain sebagainya sudah dijawab. Dan semoga saja ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Di chat itu sudah ada teknik penulisan artikel pengabdian. Itu mungkin nanti bisa dijadikan model awal untuk kita dalam proses penulisan karya ilmiah atau artikel yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Pak Yusuf, ini juga ada yang bertanya nih Pak Yusuf di chat. Ini dari Yuan Erinda. Ini
bertanya, apakah ada buku tentang metode pengabdian? Wah, ini saya pikir kan metode pengabdian kepada masyarakat ini role modelnya banyak sekali ya. Ada ABCD, kemudian ada yang berbasis masjid, kalau di Madura juga pengabdian kepada masyarakat berbasis pondok pesantren, kemudian ada yang berbasis pustaka dan sebagainya. Ini Pak Yusuf mungkin dari begitu banyak model-model yang sudah ada itu, kemudian laporan-laporannya ini kan juga akan berbeda. Itu gimana mungkin dalam proses pembuatan artikel metode pengabdiannya itu gimana pembuatannya? Mungkin nanti juga bisa dijelaskan ulang oleh Mas Yuan Erinda ini. Silakan Pak Yusuf. Ya, ya tadi benar Pak Dokter, banyak sekali metode pengabdian yang digunakan. Ini kalau saya sederhananya kita kembali ke disiplin ilmu masing-masing. Jadi di situ punya model-model pengabdian yang terbaharui. Maksudnya yang terbaru itu yang sedang banyak diperbincangkan di bidang keilmuan kita masing-masing. Misalkan ada lagi pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, banyak sekali model-model yang bisa dieksplor. Tinggal nanti kita milih yang mana, kita pakai model yang mana. Semuanya kan model bisa digunakan atau bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nanti kondisinya berbeda, culture misalkan di Pulau Madura dengan di Jawa Timur bagian barat di daerah saya juga mungkin berbeda. Mungkin model sosialisasinya berbeda, kemudian model praktek pemberdayaannya juga berbeda dan seterusnya. Ada culture, ada perkembangan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat yang itu juga perlu ada adaptasi dari proses pengabdian dan pemberdayaan masyarakat itu tadi. Jadi mungkin kita bisa berangkat dari kajian-kajian terdahulu di bidang kita supaya kita nggak banyak keluar gitu. Kita fokus di pendidikan, berarti kita menggunakan model-model yang sudah ada, yang terbaharui, yang mungkin nanti ketika ada persoalan bisa ada pengembangannya itu tadi. Mungkin itu Pak gambaran dari saya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini sudah dijelaskan tadi begitu banyak role model atau metode pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ditambah lagi pandemi ini nambah satu ini metode pengabdian sekarang. Jadi kalau seingat saya 2020 ketika saya masih di Madura itu mahasiswa pengabdian kepada masyarakatnya di rumah ya, hanya di sekitarnya biar tidak, karena memang masa pandemi seingat saya begitu dulu. Jadi tidak berkelompok, pada prinsipnya berkelompok, cuma praktek pengerjaan pengabdiannya di rumah. Ada yang ngajar, ada yang ngelesi, yang berbasis ya, di sekitar ruang kehidupan mereka masing-masing. Saya nggak tahu ini yang terbaru tadi sudah dijelaskan Pak Nur Hasan, ini ada lagi sebutannya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi minta tolong Mas Jamil, mungkin yang di sebelah atau di YouTube mungkin masih ada pertanyaan yang belum tercover. Ya, ditawarkan dulu untuk yang mungkin mau bertanya langsung. Kalau yang di chat kayaknya enggak ada. Kalau sudah enggak ada, kita tutup gitu Pak. Mungkin yang di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Yusuf. Adam, saya persilahkan. Siti Maisaroh, silahkan. Maaf nanya lagi Pak Adam ya. Masih penasaran lagi. Jadi gini Pak Adam, kalau tadi pertanyaan saya tentang
artikel mahasiswa, pengabdian mahasiswa, karena saya dalam konteks dosen Pak Adam. Jadi kami kan ya dalam Tridharma perguruan tinggi kan ya ada itu ya Dikja penelitian dan pengabdian. Nah terkait artikel pengabdian, apakah selama ini saya lihat artikel pengabdian itu termasuk dari bagian dari unsur bidang penelitian. Nah, saya pernah membaca atau melihat di YouTube ya, itu yang menegaskan bahwasannya sejatinya artikel pengabdian itu merupakan unsur dari pengabdian masyarakat, bukan dari unsur bidang penelitian. Mungkin ada informasi terbaru dan mohon penjelasannya Pak Adam. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya ini mungkin kalau di lingkungan Kemendikbud nggih Bu. Jadi sudah ada edaran tentang PUPAK angka kredit dosen terkait poin atau angka kredit yang ada. Kalau nggak salah itu masuknya di pengabdian. Jadi luaran pengabdian itu ada laporan yang tidak dipublikasikan, kemudian ada juga laporan pengabdian yang diterbitkan di jurnal dan seterusnya. Itu masuk di pengabdian. Tapi saya kurang paham kalau di kementerian yang lain itu masuk di mana gitu. Kalau yang di PUPAK-nya Kemendikbud, Dikti itu masuk pengabdian. Namun pelaksanaannya juga masih banyak persoalan karena antara panduan dengan implementasinya terkadang masih sama, masih masuk di unsur penelitian, padahal itu output dari pengabdian. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Monggo Pak Moderator, mungkin ada tambahan lagi terkait itu tadi PUPAK. Baik, terima kasih. Itu sudah jelas sekali, Pak Yusuf. Kalau sudah urusan urusan poin PAK dan sebagainya itu kan kita rujukannya sama ya ke peraturan Menteri Pendidikan gitu. Kalau mungkin lain-lainnya masih sebagai karena kita basisnya kalau IAIN Madura, IAIN Pontianak itu kan basisnya masih di bawah naungan Kemenak. Tapi memang dalam konteks tertentu kita menjadi satu aturannya tentang proses kenaikan pangkat dan sebagainya. Baik, ini Pak Rizal. Ini kok ke screen ini, Mas Jamil. Sip. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan, kalau memang sudah cukup, sudah sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya Bapak izin bertanya. Oke, silahkan langsung. Ya, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, ini terkait laporan PKM yang dipublikasikan untuk nama autor ya. Jadi kan biasanya kami di kampus itu ada beberapa penelitian yang kolaboratif, juga melibatkan mahasiswa. Nah, ketika dipublikasikan, apakah nama-nama mereka yang terlibat itu juga harus dicantumkan? Seperti itu. Biasanya kalau saya lihat di beberapa jurnal itu kan hanya 3 maksimal. Nah, ini untuk UKM yang mungkin jumlahnya itu lebih dari 10 orang. Apakah mereka-mereka yang terlibat dan memang mereka ikut juga? Nah, apakah juga dicantumkan secara etika lah mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah baiknya dicantumkan Bu. Walaupun itu jumlahnya banyak, saran saya dicantumkan karena ini nanti akan membantu prodi, program studi
untuk apa namanya ngumpulkan berkas untuk 9 standar itu. Terus kedua, monggo etikanya yang berkontribusi memang harus dimunculkan namanya gitu. Walaupun itu cuma penggali data dan seterusnya, alangkah baiknya dicantumkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Saya kembalikan lagi ke moderator, monggo. Baik, terima kasih. Itu biarpun pesertanya misalnya 17, biasanya untuk kelompok itu kan ada 14, 15, itu masukkan semua ya Pak Yusuf ya? Iya Pak, dimasukkan aja untuk membantu prodi akreditasi. Jadi ada salah satu poin terkait kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Terkadang itu pada tahap laporan ada namanya. Tapi ketika luarannya itu tidak ada, karena kalau nggak salah 9 standar itu bunyinya luaran-luaran semua Bapak Ibu. Jadi oh iya. Luaran itu yang mungkin nanti akan membantu prodi untuk melengkapi dokumen-dokumen borang itu tadi. Nggih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi buat adik-adik mahasiswa yang mau KPM juga ini? Kalau enggak ada, cukup. Pak Jamil, gimana Pak Jamil? Ya, monggo silakan. Kalau mau diakhiri, mungkin ditutup dengan closing statement-nya Pak Yusuf. Silakan. Pak. Baik ya. Sudah cukup ya, ini kita belum melihat ada pertanyaan lain. Kalau memang tidak ada, saya minta kepada Pak Yusuf untuk memberikan closing statement atau poin-poin penting dari diskusi yang menarik bagi kita hari ini. Sebelum saya open statement, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari IAIN Madura atas kesempatannya berbagi ilmu dan belajar bersama. Pada dasarnya proses pengabdian, praktek pengabdian di lapangan ini adalah memperlihatkan upaya dari kita untuk mewujudkan Tridharma. Jadi berbagai macam strategi yang digunakan untuk menghasilkan luaran, saran saya harus dikawal terus Bapak Ibu supaya nanti bisa jadi agenda rutin yang bisa dilaksanakan terus-menerus dan bisa improvisasi. Nanti improvisasinya bisa hasil dari KPM diseminarkan, dijadikan proceeding dan seterusnya. Tapi itu nanti tahapan selanjutnya nanti. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, kepada Pak Yusuf. Mohon izin, Pak Yusuf, ini tautan yang diberikan Pak Yusuf itu juga terkunci menurut teman-teman di chat itu, mohon diberi akses. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, proses sudah berjalan diskusi, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan. Kami persilakan kepada Warek 1 IAIN Madura dan sekaligus Editor in Chief Jurnal Pendidikan, kepada Pak Nur Hasan, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para DPL dan mahasiswa peserta KPM. Kita sudah mengikuti secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Mudah-mudahan ini menjadi
pencerahan bagi kita untuk bisa menulis apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan menjadi sebuah tulisan yang berbentuk jurnal ilmiah yang bisa terbit di beberapa jurnal, khususnya jurnal pengabdian. Untuk itu, atas nama pimpinan, saya mengucapkan terima kasih terutama pada narasumber kita, Pak Yusuf. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada seluruh partisipan yang serius mengikuti acara ini, dan mobil khusus juga pada Pak Dr. Usman ya, sebagai host kita dan serta seluruh panitia. Atas nama pimpinan, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya yakin ini merupakan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa mengantarkan para mahasiswa dan dosen untuk mampu menulis hasil-hasil pengabdian pada masyarakat menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hasan atas apa yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini tentang teknik praktis konversi laporan pengabdian masyarakat menjadi artikel jurnal pengabdian yang diadakan oleh Rumah Jurnal YIN Madura. Dalam hal ini khususnya dari Jurnal Perdikan yang memang spesialis dalam menerbitkan artikel-artikel yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, proses tadi sempat terputus dan sebagainya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, memang proses itu dari Allah. Selanjutnya,